Selamat datang kami ucapkan kepada teman-teman yang menonton video ini. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai kebijakan Inflation Targeting Framework atau yang disebut juga dengan ITF. Sebelum memasuki inti dari video presentasi, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Komang Indrayana dengan absen 3. Yang kedua ada Satria Julang Wicaksana dengan absen 16. Yang ketiga ada Luhnyo Mantri Putri dengan absen 30. Dan yang terakhir ada Ida Ayu Tantri Suta dengan absen 31. Adapun topik yang akan dibahas oleh kelompok 5 pada video ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kerangka kerja kelembagaan ITF, yang kedua kerangka kerja operasional ITF, yang ketiga perkembangan ITF, dan yang terakhir penguatan strategi penerapan ITF pasca krisis keuangan global. Baik, untuk materi yang pertama itu adalah kerangka kerja kelembagaan ITF atau Inflation Targeting Framework. Jadi dalam kerangka kerja kelembagaan ITF dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah aspek hukum dan pendelegasian wewenang atau independensi. Kemudian yang kedua, kerangka kerja dan proses pengambilan keputusan atau akuntabilitas. Kemudian yang ketiga, transparansi dan strategi komunikasi kebijakan. Kemudian yang keempat, hasil analisis efektivitas transparansi dan komunikasi kebijakan moneter. Baik, untuk yang pertama adalah aspek hukum dan pendelegasian wewenang atau independensi. Jadi dalam praktek, independensi bank sentral dikategorikan secara berbeda-beda oleh para ahli. Yang pertama dari Fraser pada tahun 1994, kemudian Debele dan Fisher pada tahun 1995, dan Mayer pada tahun 2000. Jadi membagi independensi bank sentral ke dalam goal independence dan instrument independence. Jadi goal independence artinya bank sentral menetapkan sendiri tujuan-tujuan yang akan dicapai. Kemudian instrumen independence artinya bank sentral memiliki ruang lingkup atau wewenang yang cukup dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, Greeley et al. Pada tahun 1991 dan LG pada tahun 1995 membagi independensi bank sentral ke dalam political independence dan economic independence, yang dimana political independence artinya kemampuan bank sentral untuk menetapkan tujuan-tujuan atau keputusan kebijakan yang bebas dari pengaruh pemerintah. Kemudian economic independence artinya kemampuan bank sentral untuk menggunakan semua instrumen kebijakan moneter yang tersedia secara bebas tanpa batasan-batasan dari pemerintah untuk mencapai tujuannya. Kemudian dalam kaitannya dengan kategori instrumen independence, Bank Indonesia masih memiliki ruang lingkup atau wewenang yang cukup dalam mencapai sasaran operasional yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Berkaitan dengan ini, Bank Indonesia memiliki kontrol terhadap instrumen-instrumen yang mempengaruhi proses inflasi dengan mempertimbangkan dampaknya pada perkembangan ekonomi secara keseluruhan, seperti yang disebutkan dalam undang-undang. Kemudian, secara umum, berbagai implementasi aspek independensi di Bank Indonesia ini sejalan dengan berbagai praktik yang ditetapkan di bank-bank sentral yang menerapkan ITF. Dari aspek goal independence, the Federal Reserve, memiliki derajat independensi yang besar karena dapat menentukan preferensinya antara kestabilan harga atau peningkatan kesempatan kerja. Kemudian, Bank Sentral Eropa atau ECB memiliki derajat independensi yang lebih terbatas, yaitu hanya kepada kestabilan harga. Kemudian yang kedua adalah kerangka kerja dan proses pengambilan keputusan atau akuntabilitas. Dalam proses analisis, diskusi, dan pengambilan keputusan stage kebijakan moneter dalam RDG tersebut diarahkan dalam ruang lingkup ITF. BI rate sebagai suku bunga kebijakan ditetapkan sehingga konsisten dengan upaya pencapaian sasaran inflasi yang telah ditetapkan. Kemudian, secara operasional, kebijakan moneter sehari-hari BI rate yang diputuskan dalam RDG ke dalam kemudian diterjemahkan melalui penggunaan suku bunga Puan O atau N sebagai sasaran operasional kebijakan moneter yang optimal dalam mendukung efektivitas kebijakan moneter baik secara teori, fakta, maupun kelaziman best practice. Kemudian, dalam perkembangan berikut,
arah kebijakan moneter ini melalui berbagai jalur transmisi, kebijakan moneter diyakini dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi dan pada akhirnya akan dinamika inflasi ke depan. Kemajuan yang dicapai juga terkait dengan cara menyampaikan informasi langsung kepada masyarakat luas yang dilakukan secara terbuka melalui media massa pada setiap awal tahun. Kemudian, informasi ini adalah mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter pada tahun sebelumnya. Jadi serta rencana kebijakan moneter dan penetapan sasaran-sasaran moneter untuk tahun yang akan datang. Informasi tersebut juga disampaikan secara tertulis kepada Presiden dan DPR. Kemudian bagian yang ketiga adalah transparansi dan strategi komunikasi kebijakan. Jadi transparansi dan komunikasi merupakan bagian integral dari kebijakan moneter. Terdapat sedikitnya 3 faktor yang dapat menjelaskan fenomena meningkatnya transparansi dan komunikasi kebijakan moneter di banyak negara. Pertama, semakin besarnya independensi yang diberikan kepada bank sentral menuntut pula pentingnya akuntabilitas. Secara umum, akuntabilitas yang lebih besar berarti semakin tinggi komunikasi yang harus dilakukan bank sentral mengenai arah, keyakinan, dan operasi kebijakan moneternya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, semakin banyak bank sentral di negara maju dan emerging economies yang menerapkan inflation targeting dalam kerangka kerja kebijakan moneternya. Jadi meskipun rezim yang ditetapkan oleh berbagai bank sentral berbeda-beda, di semua negara penerapan inflation targeting secara formal menekankan begitu pentingnya komunikasi kebijakan moneter kepada publik. Melalui komunikasi secara reguler kepada publik, kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral dapat mencapai target inflasi yang ditetapkan dapat semakin mudah dipahami publik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang ketiga, pasar keuangan yang semakin maju perkembangannya di berbagai negara, perilaku transaksi dan pembentukan harga di pasar keuangan banyak dipengaruhi oleh ekspektasi para pelaku pasar mengenai arah perkembangan ekonomi ke depan, termasuk inflasi dan arah suku bunga bank sentral. Jadi demikian pula pengaruh kebijakan moneter terhadap transaksi dan harga aset finansial melalui saluran transmisi yang lebih baik saluran suku bunga, uang beredar, kredit, nilai tukar, dan harga aset. Jadi mengelola dan mempengaruhi ekspektasi di pasar keuangan, karena itu merupakan bagian dari pentingnya dalam kebijakan moneter. Hal ini tidak dapat dicapai tanpa transparansi dan strategi komunikasi yang ditempuh bank sentral. Kemudian bagian yang keempat adalah hasil analisis efektivitas, transparansi, dan komunikasi kebijakan moneter. Beberapa hasil evaluasi terhadap beberapa kegiatan di bidang komunikasi menunjukkan bahwa program desimasi kebijakan moneter telah cukup efektif. Indikasi ini ditunjukkan oleh hasil kuesioner, wawancara, maupun pengamatan langsung pada pemangku kepentingan yang menyatakan kepuasan dan pemahaman terhadap kebijakan moneter. Kemudian Sahminan pada tahun 2008 menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia cukup efektif mempengaruhi perilaku suku bunga jangka pendek di PUAB. Kemudian temuan tersebut dilakukan dengan melakukan observasi terhadap pernyataan terkait stance kebijakan moneter atau monetary policy statements dan pernyataan-pernyataan di antar RDG atau intermeeting statement. Namun kajian tersebut juga menemukan adanya respon asimetris terhadap pernyataan yang diberikan, di mana stance longgar lebih efektif mempengaruhi perilaku suku bunga jangka pendek tersebut dibandingkan stance kebijakan moneter ketat. Kemudian hasil survei kinerja Bank Indonesia secara umum menyebutkan bahwa kepuasan responden terhadap komunikasi Bank Indonesia di bidang moneter sudah sangat baik. Namun hasil survei tersebut juga memperlihatkan bahwa terdapat 43% pemangku kepentingannya yang menjawab kurang puas. Alasan dari ketidakpuasan ini antara lain menunjukkan bahwa BI atau Bank Indonesia belum konsisten dengan kebijakan di bidang moneter. Jadi Bank Indonesia kurang transparan,
kebijakan BI masih mendapat intervensi dari pihak lain, serta BI kurang efektif dalam pengendalian inflasi. Kemudian dengan beberapa penilaian tersebut, hasil asesmen penyampaian beberapa usulan untuk meningkatkan transparansi kebijakan moneter. Usulan yang pertama berkaitan dengan target inflasi untuk 2010, di mana target yang telah disampaikan oleh Bank Indonesia sebaiknya dapat segera diinstitusionalkan agar diketahui publik. Kedua, tenaga perlu ketersediaan dokumen tunggal yang mudah diakses publik untuk menjelaskan secara komprehensif mengenai kebijakan moneter beserta instrumen moneter yang digunakan. Kemudian yang ketiga, tentang perlunya penjelasan yang dapat diketahui oleh publik mengenai proses formulasi kebijakan moneter dalam rapat Dewan Gubernur. Kemudian yang keempat, tentang perlunya ketersediaan ringkasan peraturan yang mengatur mengenai role of conduct pegawai Bank Indonesia untuk menjamin kredibilitas pegawai Bank Sentral, serta prosedur untuk audit internal sebaiknya dapat diketahui oleh publik. Yang terakhir adalah perlunya penyempurnaan tampilan website yang memudahkan publik mengakses informasi mengenai kebijakan moneter Bank Indonesia. Baik, materi selanjutnya yaitu kerangka kerja operasional. Adapun yang termasuk dalam kerangka kerja operasional yaitu yang pertama, tahapan penerapan sasaran operasional dan pengelolaan standing facilities. Salah satu aspek mendasar dalam penerapan ITF adalah penggunaan suku bunga sebagai sasaran operasional. Secara umum, suku bunga yang ditetapkan sebagai sasaran operasional adalah suku bunga di pasar uang dengan tenor terpendek yang bisa langsung dan seketika dipengaruhi oleh Bank Sentral melalui pengaturan likuiditas dalam kegiatan operasi pasar terbuka. Terkait dengan hal tersebut, untuk menyampaikan sinyal kebijakan moneter kepada publik, Bank Indonesia menetapkan suku bunga kebijakan yang dikenal sebagai BI rate secara periodik untuk jangka waktu tertentu. Sebagai pencerminan stance kebijakan, naik turun atau tetapnya BI rate dipersiapkan melalui rangkaian kegiatan perencanaan moneter yang secara umum meliputi pengumpulan data dan informasi terkait dengan kondisi perekonomian terkini dan prospeknya, asesmen dan perbandingan dengan proyeksi dan asumsi sebelumnya, analisis permodelan jangka pendek, serta penyusunan rekomendasi level BI rate kepada Dewan Gubernur. Setelah penetapan BI rate secara implementatif, dilakukan upaya-upaya untuk mengarahkan suku bunga pasar bergerak ke arah BI rate yang secara rinci dijabarkan dalam kerangka kerja operasional yang menganut prinsip transparan, mudah, dan efisien. Selanjutnya yang kedua, pengembangan instrumen moneter di pasar valuta asing. Terbatasnya peran nilai tukar dalam strategi kebijakan moneter dalam ITF dilatari oleh dua argumen utama, yaitu yang pertama, nilai tukar diyakini hanya merupakan salah satu jalur transmisi kebijakan moneter dalam mempengaruhi sasaran akhir kebijakan moneter, yaitu inflasi. Kemudian yang kedua, penempatan nilai tukar sebagai instrumen langsung kebijakan moneter dapat mengurangi efektivitas kebijakan moneter. Dalam konteks tersebut, apabila dilihat secara operasional, terdapat dua jenis kebijakan utama yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam upaya mempengaruhi nilai tukar dan menjaga keseimbangan permintaan dan pasokan di pasar valuta asing, yaitu kebijakan intervensi dan kebijakan administratif. Adapun yang pertama, kebijakan intervensi melibatkan transaksi bank sentral dengan pelaku pasar falas, baik secara spot, forward, maupun swap. Sementara itu, kebijakan administratif lebih mengarah pada upaya pencatatan dan pengelolaan permintaan dan pasokan devisa seperti antara lain pemenuhan falas korporasi, pengaturan pembelian falas oleh nasabah kepada bank, pinjaman luar negeri bank, pembelian vessel ekspor berjangka oleh Bank Indonesia, perubahan ketentuan transaksi derivatif, dan repo global bond. Baik, selanjutnya yang ketiga, pengayaan instrumen pasar utang jangka panjang dan financial depending. Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia telah memberikan peluang bagi Bank Indonesia untuk dapat membeli SUN di pasar primer dalam rangka operasi moneter.
Pembelian SUN di pasar primer juga dapat dilakukan dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan darurat oleh pemerintah. Dengan demikian, Bank Indonesia dapat membeli SUN baik di pasar sekunder maupun di pasar primer. Khusus di pasar primer harus dalam kerangka kebutuhan operasi pengendalian moneter. Sehubungan dengan tersebut, pengelolaan moneter termasuk pengayaan penggunaan instrumen surat utang jangka panjang di masa kini tidak hanya seputar sisi taktis dalam lingkup pelaksanaan kebijakan moneter, melainkan juga multidimensi karena sulit dipisahkan dengan lingkup stabilitas pasar keuangan dan dapat berimplikasi politis dan strategis yang apabila tidak ditangani dengan bijak dapat menyulut risiko reputasi bagi kemampuan Bank Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya. Bahkan, dalam tataran isu yang lebih besar yaitu manajemen aset dan kewajiban dari neraca Republik Indonesia secara keseluruhan. Submateri yang ketiga yaitu tentang perkembangan Inflation Targeting Framework atau ITF. Untuk yang pertama yaitu perkembangan ITF di Selandia Baru. Jadi, Selandia Baru merupakan negara yang pertama kali menerapkan sistem Inflation Targeting Framework atau ITF ini di dunia, di mana kita akan membaginya di sini berdasarkan 3 waktu, yaitu tahun 1984, 1985, dan 1990. Jadi, Selandia Baru menerapkan ITF ini merupakan alasannya karena saat itu Selandia Baru merupakan salah satu negara dengan perekonomian yang paling rendah dalam Organization for Economic Cooperation and Development. Nah, sehingga pada tahun 1984 Selandia Baru mulai melakukan serangkaian reformasi di sektor real, fiskal, dan moneternya. Di sektor moneternya, setelah pemilu tahun 1984, Reserve Bank of New Zealand atau RBNZ memutuskan untuk memfokuskan kebijakan moneternya kepada inflasi. Nah, hal tersebut selanjutnya pada tahun 1985, Selandia Baru menerapkan sistem nilai tukar mengambang, di mana reformasi di sektor keuangan juga mencakup berbagai upaya penyempurnaan kebijakan moneter, baik dari aspek kelembagaan, paradigma yang dianut, sasaran kebijakan moneter, ataupun instrumen yang digunakan. Nah, hal tersebut selanjutnya pada tahun 1989, di mana Reserve Bank of New Zealand atau RBNZ ini menerapkan suatu keputusan di mana dia mengeluarkan Undang-Undang Bank Sentral yang baru, yaitu pada tahun 1989 bernama Reserve Bank of New Zealand Act, yang secara formal dan konstitusional memberikan independensi kepada Bank Sentral dalam menjalankan tugas-tugasnya. Nah, reformasi di sektor keuangan juga memaksa Selandia Baru untuk meninjau ulang paradigma pengendalian moneter yang sebelumnya mereka anut. Lalu, sejak diterapkan pada 1990 hingga sekarang, inflation targeting itu terbukti berdampak positif kepada perekonomian Selandia Baru, di mana pada tahun sebelum 1990, sebelum digunakan ITF ini, Selandia Baru seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa merupakan salah satu negara dengan perekonomian yang lemah di OECD, namun setelah menerapkan ITF ini, Selandia Baru beranjak menjadi salah satu negara dengan perekonomian yang paling stabil di OECD. Selanjutnya yaitu perkembangan Inflation Targeting Framework atau ITF di Indonesia. Jadi di sini kita membaginya berdasarkan tahun, yaitu pada tahun 2000, 2004, dan 2005. Jadi meskipun secara formal diterapkan pada Juli 2005, sebenarnya Indonesia sudah menerapkan kebijakan inflation targeting ini pada tahun 2000. Nah, penerapan ITF ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, di mana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 ini disebutkan bahwa tujuan Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, yaitu dalam arti inflasi dan nilai tukar. Nah, dengan sistem nilai tukar mengambang yang dianut oleh Indonesia, berarti pergerakan nilai tukar rupiah itu ditentukan melalui mekanisme pasar atau berdasarkan permintaan dan penawaran. Nah, stabilisasi nilai tukar rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia ini bukan untuk mematok rupiah pada tingkat atau kisaran tertentu, tetapi untuk menghindari dan meredam gejolak yang tidak diinginkan dan diminimalkan pengaruh nilai tukar rupiah pada laju inflasi. Nah, lalu penerapan ITF ini
pada awalnya di mana Bank Indonesia tidak memperhatikan adanya lag di mana sasaran inflasi ditetapkan di awal tahun untuk tahun selanjutnya. Namun pada tahun 2002, Bank Indonesia mulai memperhatikan lag tersebut dengan menerapkan sasaran yang akan dicapai dalam waktu menengah. Nah, hal ini semakin dimantapkan ketika tahun 2004 Bank Indonesia dan pemerintah bersama-sama menetapkan target inflasi untuk jangka waktu beberapa tahun ke depan. Nah, untuk meningkatkan transparansi ini, Bank Indonesia melakukan komunikasi kebijakan moneter pada publik secara periodik. Nah, komunikasi ini dilakukan dalam bentuk pengumuman dan penjelasan pencapaian sasaran inflasi, kerangka kerja dan langkah-langkah kebijakan moneter yang akan diambil ataupun sedang diambil, lalu jadwal rapat Dewan Gubernur, dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk meningkatkan akuntabilitasnya, Bank Indonesia melakukan laporan pertanggungjawaban kebijakan moneter yang kemudian nantinya disampaikan kepada DPR. Nah, pertanggungjawaban tersebut dilakukan dengan penyampaian secara tertulis maupun penjelasan langsung atas laporan tersebut secara triwulan, serta aspek-aspek tertentu kebijakan moneter yang dianggap perlu untuk dikomunikasikan. Lalu pada penerapan ITF ini pada 2 tahun pertamanya, di mana target inflasi yang ditetapkan tersebut belum berhasil tercapai dengan baik. Nah, inflasi aktual sendiri berkisar pada 9,35%, padahal batas ataupun kisaran inflasi yang ingin dicapai yaitu sebesar 5-7%. Hal tersebut tentu saja ataupun kisaran inflasi yang ingin dicapai yaitu sebesar 5-7%. Hal tersebut tentu saja berada sangat jauh di atas dari target inflasi yang telah ditetapkan. Nah, relatif tingginya inflasi aktual pada tahun 2000 dan 2001 ini antara lain terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, yaitu adanya kebijakan peningkatan harga pada barang-barang yang harganya ditentukan oleh pemerintah, seperti pengurangan subsidi BBM yang selanjutnya dapat mengakibatkan kenaikan harga-harga barang lainnya. Lalu, yang kedua yaitu karena adanya depresiasi nilai tukar yang lebih besar dari yang diprediksi dari yang digunakan untuk menetapkan target inflasi. Lalu yang ketiga yaitu tingginya ekspektasi inflasi yang dimiliki oleh produsen dan juga konsumen terkait dengan kebijakan harga yang dilakukan oleh pemerintah serta depresiasi rupiah yang terjadi. Lalu untuk yang keempat yaitu adanya peningkatan permintaan agregat akibat proses pemulihan ekonomi yang terjadi. Nah, peningkatan tersebut tidak disertai dengan peningkatan di sisi penawaran sehingga mengakibatkan meningkatnya inflasi aktual dibandingkan dengan ITF atau Inflation Targeting Framework yang sudah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu perkembangan Inflation Targeting Framework atau ITF di Thailand. Jadi Thailand adalah salah satu negara penganut sistem ITF yang kinerjanya dianggap paling berhasil di antara negara-negara penganut ITF lainnya. Nah, upaya tersebut tentu saja tidak lepas dari besarnya peranan Bank of Thailand atau BOT, di mana BOT ini merupakan bank sentralnya Thailand dalam mengambil kebijakan moneter yang dibutuhkan. Nah, nilai tukar mengambang yang berlaku di Thailand sejak 2 Juli 1997 diterapkan demi mencegah ketidakseimbangan yang muncul dari kegiatan pembangunan secara berlebihan. Nah, hal tersebut nantinya akan dapat mencegah risiko terjadinya krisis dengan skala yang lebih besar. Nah, selanjutnya pada tahun 1997 terjadi krisis di mana Thailand mendapatkan bantuan dari IMF berupa program-program bantuan finansial. Nah, selama itu Bank of Thailand atau BOT mengadopsi penargetan monetary base di mana BOT melakukan penargetan atas jumlah uang beredar untuk menjaga kestabilan makroekonomi yang disertai dengan pertumbuhan berkelanjutan dan stabilitas harga. Nah, dengan metode ini Bank Sentral menerapkan jumlah uang yang beredar yang dapat mencapai satu tingkat inflasi yang diharapkan atau diinginkan. Namun setelah program IMF ini berakhir, BOT meninjau kembali monetary base dari target tersebut. Namun hasilnya adalah bahwa metode monetary base tersebut kurang efektif apabila dibandingkan dengan inflation targeting, di mana hal ini didasarkan pada penemuan yang menjelaskan adanya ketidakstabilan hubungan antara jumlah uang yang beredar dengan pertumbuhan output, khususnya pada periode pasca krisis. Lalu akhirnya BOT mengumumkan pengadopsian inflation targeting pada Mei tahun 2000.
Dan selanjutnya, untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka BOT membentuk Monetary Policy Board atau MPB pada tanggal 5 April tahun 2000. Nah, badan ini memiliki wewenang dan kekuasaan untuk menerapkan kebijakan moneter oleh BOT dan menetapkan kebijakan moneter yang memiliki tujuan tunggal, yaitu stabilitas harga. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Tantri Suta dengan absen 31. Jadi di sini saya akan membahas topik keempat, yaitu perspektif penguatan strategi penerapan ITF pasca krisis keuangan global. Nah, hal pertama yang harus kita ketahui adalah pelajaran berharga apa yang kita dapatkan dari krisis keuangan global. Nah, untuk terkait hal tersebut, kami dari kelompok 5 sudah membaginya menjadi 3. Yang pertama adalah dalam perekonomian terbuka, kebijakan moneter dan nilai tukar dihadapkan oleh berbagai tantangan, sehingga instrumen yang harus digunakan juga instrumen yang bersifat bauran instrumen atau instrumen mix. Dalam menghadapi arus modal, nilai tukar tetap perlu dikelola secara fleksibel namun dijaga agar jangan sampai terlalu melenceng jauh dari nilai tukar fundamentalnya, karena hal ini dapat membahayakan kestabilan makroekonomi. Pada saat yang sama, upaya akumulasi cadangan devisa sangat diperlukan sebagai strategi sedia payung sebelum hujan, mengingat arus modal jangka pendek sangat rentan terhadap risiko pembalikan. Yang kedua, krisis global semakin memperkuat keyakinan bahwa kestabilan harga tetap menjadi tujuan utama dari kebijakan moneter oleh bank sentral. Namun, krisis global juga memberi pelajaran sentral bahwa menjaga inflasi yang rendah tidaklah cukup untuk mencapai tujuan stabilitas makroekonomi. Pasar keuangan yang secara inherent selalu diwarnai oleh ketidaksempurnaan telah menciptakan fluktuasi makroekonomi yang berlebihan. Oleh sebab itu, kunci dalam mengelola stabilitas makroekonomi bukan saja pada keberhasilan dalam mengendalikan ketidakseimbangan barang atau inflasi dan eksternal yaitu neraca pembayaran, namun juga ketidakseimbangan di sektor keuangan seperti pertumbuhan kredit yang berlebihan, harga aset yang bubble, dan siklus perilaku pengembalian risiko di sektor keuangan yang sangat rentan terhadap perubahan persepsi. Dalam hal ini, kerangka kebijakan inflation targeting atau ITF perlu diperkaya dengan memperhitungkan dinamika sektor keuangan. Yang ketiga, perlunya secara jelas menempatkan peran nilai tukar dalam kerangka ITF. Nah, dalam peran nilai tukar kerangka ITF, sistem nilai tukar mengambang bebas merupakan pilihan optimal dalam suatu perekonomian. Nah, arah kebijakan ini perlu ditempuh karena sistem nilai tukar ini akan berperan sebagai shock absorber perekonomian. Namun, nilai tukar dalam lingkungan pasar keuangan yang terintegrasi secara global terlihat bergerak berbeda dengan asumsi yang digunakan tersebut. Dalam hal ini, dinamika nilai tukar lebih dominan dipengaruhi perubahan persepsi risiko investor di pasar keuangan global yang mendorong tingginya intensitas pergerakan aluran modal asing dalam jangka pendek dibandingkan pengaruh faktor-faktor fundamental. Selanjutnya adalah penguatan strategi penerapan ITF pasca krisis keuangan global. Jadi ada 5 elemen yang harus kita ketahui pada penguatan strategi ini. Yang pertama adalah inflation targeting, yang kedua integrasi kebijakan moneter dan makroprudensial, yang ketiga pengelolaan dinamika arus modal dan nilai tukar, yang keempat koordinasi kebijakan moneter, fiskal, dan sektoral, dan yang terakhir penguatan strategi komunikasi kebijakan. Baik, untuk penjelasan elemen yang pertama yaitu inflation targeting sebagai strategi dasar kebijakan moneter. Nah, substansi utama dari hal ini adalah bahwa pengendalian inflasi sesuai target sebagai overriding objektif kebijakan moneter. Trade-off pertumbuhan ekonomi, stabilitas nilai tukar, dan stabilitas sistem keuangan dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan moneter. Namun, apabila terjadi konflik, pencapaian target inflasi yang akan diutamakan. Selain itu, akan dilakukan penguatan pada elemen kelembagaan ITF seperti independensi, akuntabilitas, dan transparansi kebijakan moneter. Adapun disagregasi inflasi mulai dari periode prakrisis sampai dengan periode ITF dapat kita lihat pada tabel yang sudah tersedia. Elemen yang kedua yaitu integrasi kebijakan moneter dan makroprudensial dalam mencapai kestabilan makroekonomi secara keseluruhan. Jadi penguatan keterkaitan antara kerangka stabilitas moneter dan stabilitas keuangan di Indonesia disebut juga dengan desain kerangka kerja kebijakan moneter Indonesia pasca krisis.
Nah, Flexible Inflation Targeting Framework dilakukan melalui integrasi kebijakan moneter dengan kebijakan makroprudensial. Krisis global memberi pelajaran pentingnya peran Financial Accelerator dalam kebijakan moneter. Stabilitas sistem keuangan menentukan efektivitas transmisi kebijakan moneter. Demikian pula respon kebijakan moneter berpengaruh terhadap stabilitas sistem keuangan. Dalam hal ini, respon kebijakan suku bunga sebagai stance kebijakan utama perlu didukung oleh kebijakan nilai tukar dan kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan aliran modal asing dan likuiditas domestik. Untuk elemen yang ketiga, peran kebijakan nilai tukar dan kebijakan arus modal dalam kerangka kebijakan moneter untuk mencapai kestabilan harga. Penguatan kebijakan nilai tukar dalam rangka pencapaian stabilitas harga. Penentuan PET nilai tukar dilakukan konsisten dengan pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas makroekonomi. Solusi possible trinity yang optimal dicari dengan melihat keterkaitan kebijakan stabilisasi nilai tukar dengan pengelolaan capital flows yang implikasinya terhadap kecukupan cadangan devisa. Baik, untuk selanjutnya adalah penjelasan elemen keempat, yaitu penguatan kerangka koordinasi kebijakan Bank Indonesia dengan pemerintah untuk mengendalikan harga serta menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan. Nah, penguatan kerangka koordinasi menjadi sangat penting, mengingat selain dari sisi permintaan, sumber tekanan inflasi juga berasal dari sisi penawaran dan komoditi strategis. Selain itu, semakin terbatasnya kapasitas ekonomi dan kendala implementasi program infrastruktur menyaratkan penerapan strategi kebijakan yang terintegratif di antara otoritas kebijakan. Tidak hanya itu, dalam perspektif yang lebih luas, koordinasi kebijakan dapat dilakukan dalam pengendalian capital flows, mengingat karakteristik aliran masuk modal asing yang sensitif terhadap shock isu pembalikan. Untuk elemen yang kelima, yaitu penguatan komunikasi kebijakan moneter dan makroprudensial sebagai bagian dari instrumen kebijakan. Nah, komunikasi kebijakan moneter bukan lagi ditujukan hanya untuk transparansi dan akuntabilitas, namun lebih sebagai sebuah instrumen kebijakan moneter yang sangat berperan. Dalam komunikasi, kebijakan didesain untuk menggerakkan ekspektasi publik dan pelaku pasar, mengurangi ketidakpastian, meredam dan meningkatkan kepastian arah ke depan, sehingga mengurangi volatilitas pasar keuangan serta sekaligus memberikan pemahaman kepada publik tentang tujuan kebijakan moneter, kerangka kerja dan kerangka operasional kebijakan moneter, transmisi kebijakan moneter. Selanjutnya adalah materi mengenai apa yang menjadi perbedaan antara ITF dan fleksibel ITF. Untuk perbedaannya sendiri, secara ringkas sudah dapat kalian lihat pada gambar yang telah kami sediakan. Nah, terkait dengan perbedaan tersebut, satu substansi yang paling mendasar yang perlu mendapatkan perhatian yaitu dalam merumuskan strategi kebijakan moneter pasca krisis, Bank Indonesia dituntut untuk semakin memperkuat stabilitas sistem keuangan untuk memastikan stabilitas sistem keuangan perekonomian dan sistem keuangan berada dalam kondisi yang stabil baik dari sisi makroekonomi maupun dari sisi sektor keuangan. Untuk itu, format mandat Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan secara bersamaan perlu dirumuskan dengan tepat, khususnya terkait dengan upaya untuk merumuskan integrasi atau bauran kebijakan moneter dan makroprudensial yang optimal. Dalam kaitan ini, tetap mengacu pada pertimbangan utama bahwa kebijakan yang ditetapkan nantinya tidak kontradiktif terhadap pencapaian sasaran inflasi dalam jangka menengah ataupun dalam jangka panjang. Demikian video presentasi dari kelompok 5 yang membahas mengenai kebijakan Inflation Targeting Framework atau ITF. Kami dari kelompok 5 menutup video ini dengan ucapan terima kasih.